Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas filsafat ilmu dengan tema jalinan ilmu filsafat dan agama yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Takris Tajusa Wildani dari kelas A dari Prodi Pendidikan Fisika dengan MPM 2411090021. Tonton sampai habis ya teman-teman. Nah, pada halaman selanjutnya itu ada pendahuluan, yaitu filsafat ilmu tidak hanya membahas ilmu bagaimana ilmu pengetahuan itu dibangun dan divalidasi, tetapi juga mengajarkan kita untuk merefleksikan nilai-nilai, makna, tujuan di balik pencarian itu sendiri. Dalam konteks ini, agama memiliki peran penting sebagai sumber nilai, etika, dan panduan dalam memahami realitas yang lebih luas. Ilmu dan agama meskipun berbeda dalam pendekatan dan metodenya, mereka dua sama-sama berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang kehidupan, kebenaran, dan juga eksistensi. Filsafat ilmu menjadi jembatan yang mempertemukan keduanya, mendorong dialog antara nalar rasional dan juga keyakinan spiritual. Ibaratnya seperti ini, orang yang berfilsafat tanpa beragama itu diibaratkan orang yang buta. Tetapi orang yang beragama tanpa berfilsafat itu seperti orang yang lumpuh. Kenapa saya katakan seperti orang buta dan orang lumpuh? Karena jika orang itu berfilsafat terus-menerus tanpa memikirkan agama, dia akan tidak ada panduan hidup atau tidak ada arah. Jadi diibaratkan seperti orang buta. Kenapa saya mengatakan seperti orang lumpuh? Ketika orang itu hanya beragama saja tanpa berfilsafat, ya karena jika orang tersebut beragama saja, dia akan manut-manut saja kepada apa yang sudah diwahyukan tanpa mengetahui itu benar atau salah, itu benar-benar dari Tuhan atau bukan. Jadi dia hanya mengikuti alurnya saja, seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pengertian dari filsafat dan agama. Saya akan membahas dulu tentang filsafat ya teman-teman, yaitu filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Secara umum, filsafat adalah suatu usaha berpikir secara mendalam, sistematis, dan kritis terhadap realitas, pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan. Filsafat tidak hanya bertanya apa dan bagaimana, tapi juga mengapa, mencari makna terdalam di balik segala hal, termasuk ilmu pengetahuan dan keberadaan manusia itu sendiri. Jadi filsafat itu nggak cuma menanyakan apa, bagaimana, mengapa, jadi bisa juga menanyakan dari mana. Jadi ditanyain dan sampai akar-akarnya begitu. Itu yang disebut filsafat. Kemudian saya akan menjelaskan apa pengertian dari agama. Agama itu berasal dari dua kata, yakni a yang memiliki arti tidak, dan kemudian kata gam yang memiliki arti pergi. Sehingga kata agama memiliki arti tidak pergi, diwariskan atau berada di tempat. Pendapat lain menyatakan juga bahwa kata agama memiliki arti pedoman. Agama juga memiliki, yakni kitab suci. Jadi agama itu, pengertian dari agama itu adalah pedoman atau jembatan ya untuk menuntun manusia menjadi lebih baik, lebih daripada sebelumnya, lebih baik gitu. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ya.
yaitu di tujuan. Nah, tujuannya ini saya bagi dua, tujuan filsafat dan tujuan agama. Kita baca terlebih dahulu tujuan filsafat. Tujuan filsafat itu adalah untuk mencari kebenaran melalui akal dan rasio. Filsafat tidak mendasar pada dirinya pada wahyu atau otoritas ilahi, melainkan pada pemikiran kritis, argumen logis, dan pertanyaan yang terbuka. Ia lahir dari keinginan manusia terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar. Jadi, filsafat itu bertanya-tanya, kenapa orang harus beragama? Kenapa Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu benar-benar ada atau tidak? Apakah selama ini kita hanya dibohongi atau tidak? Nah, itu orang-orang yang berfilsafat. Jadi, orang-orang berfilsafat itu akan menanyakan sampai ke akar-akarnya, sehingga dia tahu lebih dalam apa yang ia ingin ketahui. Nah, selanjutnya itu tujuan dari agama. Apa sih tujuan dari agama itu? Nah, saya sedikit akan jelaskan. Tujuan dari agama adalah untuk memberikan arah dan makna dalam kehidupan manusia. Agama itu hadir sebagai panduan yang membantu manusia memahami asal-usul, tujuan hidup, serta bagaimana seharusnya mereka menjalani kehidupan yang lebih baik. Melalui ajaran-ajarannya, kan setiap agama itu beda-beda ya ajarannya. Nah, agama mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab. Nah, nggak ada tuh agama yang mengajarkan kepada keburukan. Semua agama itu mengajarkan kepada kebaikan semua. Selain itu, agama juga menjadi tempat manusia mencari ketenangan batin, harapan, dan kekuatan dalam menghadapi berbagai cobaan itu. Jadi agama juga bisa untuk menenangkan batin kita ketika kita masih stres terhadap sesuatu, itu bisa kita mengadu kepada Tuhan untuk menenangkan diri. Dalam konteks hubungan yang lebih luas, agama mempererat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Ia menciptakan ikatan spiritual yang mendalam antara individu dan komunitas. Jadi agama itu kan banyak ya, banyak juga pengikutnya, seperti contohnya Islam. Jadi Islam itu banyak gitu. Di sini juga tujuannya untuk mempererat solidaritas. Jadi antar umat yang seagama itu saling tolong menolong, saling merangkul satu sama lain. Dan ini juga tidak hanya untuk satu agama saja ya, bisa juga untuk antar agama itu, seperti saya Islam terus teman saya Kristen gitu, bisa juga itu menjalin solidaritas karena itu adalah tujuan dari agama tersebut. Nah, begitu. Nah, di halaman selanjutnya itu adalah jalinan atau hubungan antara ilmu filsafat dan juga agama. Saya akan bahas agama dulu. Agama itu didasarkan pada wahyu, keyakinan, dan kepercayaan yang bersumber dari Tuhan. Agama menawarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup, asal-usul manusia, tujuan hidup, serta apa yang terjadi setelah kematian, begitu. Jawaban-jawaban ini diterima oleh umat beragama sebagai kebenaran yang datang dari Tuhan dan tidak perlu dipertanyakan secara berlebihan. Kemudian, ilmu filsafat dan agama memiliki hubungan erat, meskipun keduanya berbeda dalam pendekatan dan cara menyampaikan kebenaran. Filsafat berangkat dari akal, logika, dan pemikiran kritis. Ia mempertanyakan segala hal, termasuk keberadaan Tuhan, makna hidup, dan hakikat kebenaran. Filsafat tidak menerima sesuatu begitu saja, melainkan menguji segala sesuatu melalui penalaran yang mendalam. Jadi filsafat itu enggak nelen semua mentah-mentah, jadi harus mempertanyakan terlebih dahulu semuanya yang ada gitu, sampai ke akar-akarnya.
sehingga bisa mengetahui kebenaran yang ada atau fakta-fakta yang ada. Nah, meski pendekatannya berbeda, filsafat dan agama sering bertemu dalam tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran, memahami makna kehidupan, serta menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Filsafat bisa membantu menjelaskan ajaran agama secara lebih rasional, sehingga orang bisa memahami kepercayaannya dengan lebih dalam. Jadi kenapa filsafat itu bisa diterima lebih mudah gitu daripada agama? Ya karena filsafat ini berangkat dari akal manusia, seperti itu. Jadi semua yang ada di filsafat ini mempertanyakan dari ujung sampai ujung gitu, sehingga tidak ada lagi timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bukan hanya mengikuti secara buta, sementara agama bisa menjadi sumber inspirasi bagi filsafat karena menghindarkan pertanyaan-pertanyaan penting yang mendorong manusia untuk berpikir lebih jauh, seperti itu. Jadi hubungan antara filsafat dan agama bisa digambarkan seperti dua jalan yang berbeda gitu, namun menuju arah yang serupa. Yang satu memakai cahaya akal, yang satu juga memakai cahaya wahyu. Tapi keduanya berusaha menerangi sisi terdalam dari keberadaan manusia. Jadi emang filsafat dan agama ini agak berbeda, tapi tujuannya itu ketemu gitu, untuk mencari kebenaran, untuk mengajarkan manusia menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, ada kesimpulan dari yang sudah saya presentasikan, yaitu filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari kebenaran melalui akal sehat dan pemikiran rasional. Sementara agama adalah sistem kepercayaan yang bersumber dari wahyu atau Tuhan dan diterima melalui iman. Meskipun berbeda pendekatannya tetapi keduanya itu punya hubungan yang saling melengkapi. Selanjutnya, filsafat juga dapat membantu memperdalam pemahaman terhadap ajaran agama dengan cara berpikir yang logis dan kritis. Sementara agama memberikan arah dan nilai-nilai moral yang dapat memperkaya pemikiran filsafat. Dengan demikian, filsafat dan agama terjalin dalam satu tujuan yang benar, membawa manusia pada pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran, kehidupan, dan makna keberadaan. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Ketika saya ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.